النساء اليوم هي ربما say it undermines labor. Jika Bapak tanda tangan, During demonstrations. bahwa rakyat Kalimantan Selatan tidak akan bubar. هل ستستمر هذه المظاهرات؟ Wankawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wankawan TV1, sahabat semua, hari ini kita secara khusus berada di sekretariat kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Karena ini sudah memakai protokol COVID, maka kita bisa membuka masker gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini secara khusus kita kedatangan tamu khusus, yaitu Profesor Dr. Rahmat Wahab. Beliau adalah salah satu dari Presidium Nasional, Presidium Majelis Penyelamat Indonesia atau Deklarator KAHMI. Hadirin sekalian, di seluruh Indonesia dan yang ada di mancanegara, kita akan membahas materi yang agak berat atau berat. Ya, ini saya pikir agak berat, yaitu menanggapi masalah unjuk rasa dalam rangka menolak undang-undang Ciptaker, ya, di luar disebut sebagai undang-undang cilaka, karena ini memang banyak akibat dan dampak kepada masyarakat, khususnya kaum buruh. Nah, kita secara khusus akan bertanya kepada Prof. Wahab, bagaimana tanggapan Prof. Wahab terhadap gerakan buruh yang terjadi 3 hari terakhir ini? Terima kasih Mas Syadun atas apa yang telah disampaikan kepada saya. Ya, saya menyadari sepenuhnya bahwa kami yang punya tanggung jawab moral bagaimana bisa memainkan peran untuk menyelamatkan Indonesia. Ini kita tunjukkan atas kepedulian kami terhadap persoalan atau isu-isu mutakhir tentang Indonesia, terutama perpolitikan nasional yang sama-sama kita maklumi bahwa memang isu yang paling hangat bahkan juga sangat berat belakangan ini adalah terkait dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Betul. Undang-undang ini tentu tidak bisa dilepaskan dari tidak hanya hajat kaum buruh, tapi sebenarnya hajat seluruh bangsa. Memang terkesan fokus Cipta Kerja berarti terkait dengan pekerjaan dan itu terkait dengan buruh, tapi pada hakikatnya adalah terkait dengan seluruh warga negara Indonesia. Nah, kita tahu bahwa misi Pancasila atau nilai-nilai Pancasila yang harus kita pahami bersama adalah bagaimana menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini kita tahu bahwa undang-undang ini sangat dekat sekali dengan isu itu, bahwa hajat, hak, dan kebutuhan warga negara atas kesejahteraan adalah mutlak. Apalagi kita sebagai bangsa ingin survive dan hidupnya. Tapi begitu ada undang-undang ini disahkan, maka membentak semua warga Indonesia, terutama kaum buruh, karena merasa dengan keluarnya undang-undang ini banyak pasal-pasal, bahkan dominasi pasal itu kurang menguntungkan bagi warga negara, khususnya buruh. Bahkan yang ikut demo belakangan ini tidak hanya kaum buruh, tapi juga kaum para mahasiswa, bahkan juga pelajar. Ini yang menarik karena ternyata adik-adik kita punya kepekaan dan juga literasi hidup, ya. Tidak hanya mahasiswa yang tidak pendidikan, tapi juga pelajar, terutama yang kita tahu anak-anak SMK yang sangat dekat dengan urusan pekerjaan atau perburuan. Nah, inilah yang
tentu tidak bisa kita batasi siapa yang bergerak di dalam kegiatan demo yang tersebar di seluruh kota. Kita bayangkan tidak ada yang menggerakkan, tapi terpanggil mereka untuk bisa memperjuangkan hidupnya sendiri tanpa tergantung pihak lain, karena merasa dengan undang-undang ini lebih menguntungkan pihak luar, pihak asing daripada pihak kita warga negara Indonesia. Baik, ini tapi ada hal yang cukup mengganggu sebenarnya, yaitu tindakan represif. Kan muncul itu banyak laporan-laporan di lapangan maupun yang sudah viral, yaitu penanganan oleh aparat itu. Nah, bagaimana Profesor melihat penanganan aparat terhadap demo yang sebenarnya hanya menyampaikan aspirasi? Nah, inilah yang sama-sama kita harus maklumi, bahwa setiap warga negara dengan mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 45 berhak untuk menyampaikan pendapat. Tapi ini tidak secara otomatis dilindungi atau difasilitasi dan juga di backup oleh praktek kinerja para aparat yang mestinya juga punya kewajiban untuk melindungi. Tapi justru melakukan represi atau penekanan dan juga penghalangan, bahkan melebihi daripada batas kewajaran. Dan ini tentu tidak bisa kita biarkan, walaupun akibatnya memang itu sudah terjadi. Apalagi yang jadi korban adalah tidak jumlahnya puluhan, tapi ratusan, bahkan juga mungkin ribuan kalau dihitung seluruh Indonesia. Jadi apa yang akan dilakukan oleh kami? Nah, kami sebagai salah satu institusi yang di bawah lembaga sosial kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat tentu punya keterpanggilan bagaimana ikut mendampingi mereka melakukan advokasi, baik itu terhadap organisasi atau institusi di mana kaum buruh dan juga mahasiswa dan pelajar, dan juga secara langsung terhadap person-person, apakah kelompok atau sampai pada individu, sejauh itu bisa kita support, kita bantu. Karena saya yakin sebetulnya bahwa mereka bisa menjadi kelompok yang tak berdaya, dan tentu kita harus segera bersikap proaktif untuk membantu mereka dengan cara-cara advokasi hukum dan juga sosialisasi yang lainnya, bahkan juga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak keamanan untuk bisa kita melakukan pembicaraan ulang tentang kejadian-kejadian, karena boleh jadi ada kesalahan aparat secara personal dalam melakukan tindakan kepada para buruh atau pelajar dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan aksi atau demo beberapa hari kemarin. Ya, sebenarnya ini kan menjadi kewajiban pemerintah dan DPR untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat. Nah, kalau dengan kejadian hari ini tidak ada dari pihak pemerintah, dari pihak DPR untuk menerima perwakilan-perwakilan buruh kembali mendengarkan aspirasi, bagaimana menurut pandangan Prof. Wahab? Menarik sekali bahwa sebenarnya kan persoalan ini andil besar itu kan ada di DPR ya, untuk memproses pengesahan undang-undang ini. Tapi yang menarik bahwa mengapa DPR tidak standby ketika dihadiri oleh para pengunjuk rasa untuk melakukan dialog. Bahkan juga yang menarik sebaliknya, sejumlah pimpinan daerah, apakah gubernur, bahkan mungkin beberapa kepala pemerintahan tingkat 2, bupati maupun wali kota, berani menghadapi para pengunjuk rasa untuk melakukan dialog dan negosiasi, bahkan juga beberapa
gubernur sudah secepat itu memfollow up dengan mengirim surat kepada DPR maupun Presiden untuk menerima sikap yang ditunjukkan oleh warga yang ada di daerahnya masing-masing. Ini adalah contoh yang sangat baik bahwa artinya pemerintah ini lambat atau memang tidak peduli dengan perkembangan yang terjadi hari ini. yang menurut hemat kami belum sepenuhnya. Jadi mestinya itu tidak hanya pada level pemerintah daerah tingkat 1 atau tingkat 2, provinsi maupun kabupaten kota, tapi sebenarnya di tingkat nasional itu juga harus ditunjukkan, katakanlah seperti pada tingkat nasionalnya itu presiden atau wakil presiden atau menteri yang terkait, termasuk juga yang dianggap itu bertanggung jawab penuh terhadap proses pengesahan ini adalah Menko Equin, ya. Ini mestinya juga pada tingkat nasional mereka bisa mewakili untuk menghadapi, walaupun sebenarnya sudah diwakili oleh Menko Polhukam, ya. Artinya hari ini kalau yang memberikan respon itu adalah Polhukam, seolah-olah negara ini pendekatannya adalah pendekatan keamanan. Apakah begitu? Saya kira itu yang sebenarnya kurang tepat, ya. Karena di situ juga saya melihat kok tidak ada itu Menko Equin. Yang ada malah di situ ada Menteri Dalam Negeri, ya, atau menteri-menteri yang lain yang terkait. Menurut saya ya harus duet intinya itu paling tidak. Apakah ini menunjukkan bahwa negara ini sudah dalam kondisi genting sehingga pemerintah itu tidak mengatasi persoalan yang seharusnya dalam pendekatan sipil dan ekonomi itu, tapi melakukan pendekatan dengan cara represif gitu. Kemudian yang terlibat justru Menko Polhukam. Itu yang menarik. Justru kalau memang ingin mendidik rakyat, mendidik masyarakat sipil atau kaum buruh, mestinya itu kementerian yang terkait, katakan Menkeu, ya, Menkeu kalau nggak salah, atau Menko Equin, ya, Menko Equin, ya, betul. Yang paling tidak harus lebih ditonjolkan karena ini menyangkut soal substansi. Jadi sebenarnya kan terkait dengan undang-undang Cipta Kerja ini kan fully under control by Menko Equin, tapi kok justru situ yang dimunculkan itu Menko Polhukam. Nah ini memang pendekatannya memang jadi beda. Ya. Sebenarnya kalau tidak salah kami juga sudah jauh hari sebelumnya mengingatkan tentang kemungkinan kejadian-kejadian jika undang-undang Ciptaker ini diputuskan, dan hari ini hal itu terjadi. Artinya sebagai sebuah koalisi sebenarnya kami ini sudah memberitahukan jauh hari gitu. Saya pikir beberapa kesempatan yang lalu telah disinggung-singgung ya soal persoalan ini. Bagaimana kami itu sudah concern, peduli, address terhadap persoalan ini. Jadi ini kan tidak hanya menyangkut hajat 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, tapi apa yang ada di dalam sampai menyangkut 70 tahun. Ya, katakanlah terkait dengan persoalan minerba, ya, minerba. Jadi bagaimana kita ini juga terpanggil untuk memberikan sumbangan pemikiran menyelamatkan bangsa ini jauh ke depan. Yang ini sangat penting bagi kita. Jangan sampai kita ini hanya memiliki kesempatan untuk dipercaya 5 tahun saja kok bisa menentukan nasib bangsa kita 75 tahun ke depan. Dan kita pertaruhkan, mungkin kita sudah meninggal semua, dan kita meninggalkan warisan, ya, jejak yang betul-betul buruk, ya tentu saja itu karena kita hampir saja kehilangan katakanlah kemandirian, ya.
kita kehilangan kekuatan yang potensi yang besar, kita hanya serahkan pada bangsa yang lain atau warga asing untuk mengambil alih kekayaan kita yang hanya lewat satu undang-undang ini. Kan ini sangat merugikan banyak pihak dan berlangsung lama. Baik, kawan-kawan TV One, kita masih akan ada satu pertanyaan penting, yaitu pertanyaan tentang bahwa kami ini dituduh menunggangi demonstrasi. Nah, ini di luar itu banyak pihak yang menyoroti kami, terutama pihak pemerintah itu menyatakan bahwa kami ini menunggangi demonstrasi. Nah, apakah betul? Begini kan, kita juga harus tahu, jadi para pemirsa, bahwa kami ini lebih fokus pada gerakan moral dan gerakan pemikiran. Ini yang harus kita pahami, sehingga tuduhan itu menjadi mismatch, tidak tepat sasaran, karena kita juga tidak pernah mengendalikan kekuatan lain untuk membuat pressure pemerintah, terutama membuat pemakzulan kepada presiden dan juga makar terhadap pemerintah. Yang kita lakukan adalah bagaimana menawarkan solusi yang cerdas, solusi yang bermoral untuk menyelamatkan bangsa ini, karena kehadiran kami sangat didasari oleh kepedulian bahwa wakil-wakil kita yang kemarin itu sudah dibuktikan dengan kurang peduli dengan persoalan HIP, sekarang dikuatkan lagi dengan begitu mudahnya untuk melakukan proses pengesahan ini yang tidak hanya curiga kita, tapi beberapa anggota legislatif membocorkan informasi itu bahwa kaitannya dengan proses untuk menjadi sah itu tidak menunjukkan transparansi, tidak menunjukkan proses yang melibatkan pihak-pihak terkait secara total sehingga bisa ditebak, hasilnya pun juga tidak memberikan jaminan yang utuh, sehingga inilah yang akan punya dampak besar berikutnya. Jadi kami tidak pernah sedikit pun bersentuhan dengan gerakan-gerakan itu, dan kita harus mengakui bahwa federasi, para buruh dan kawan-kawannya itu betul-betul dibangkitkan atas kesadaran sendiri untuk mempertahankan martabatnya, mempertahankan eksistensi organisasinya dan mempertahankan profesinya, sehingga mereka itu bisa terselamatkan masa depannya. Yang jelas tuduhan-tuduhan bahwa kita nunggangi sama sekali tidaklah berdasar. Bukan kami protektif, tidak, tapi tidak ada bukti yang bisa ditunjukkan di depan publik bahwa kami ini hadir betul-betul merupakan kesadaran penuh untuk ikut bersama-sama institusi yang lainnya bagaimana ikut memecahkan masalah cipta kerja ini bisa diselesaikan dengan baik. Bahwa ide-ide terkait dengan penolakan itu memang dibuktikan secara akademik dengan analisis yang dilakukan oleh teman-teman, bukanlah bersifat a priori, tapi memang itu dari berbagai kajian menjadi suatu jawaban yang sebenarnya sangat efektif dan menjadi solusi bagi semua untuk menghindarkan diri dari semua akan masuk dari bagian melakukan katakanlah tindakan yang merugikan bagi semua masyarakat. Bahkan juga ketidakefektifan solusi ini juga bisa dibuktikan dari berbagai organisasi luar negeri yang juga tidak serta-merta menerima konsep atau menerima kehadiran undang-undang ini sebagai satu solusi terhadap persoalan tentang cipta kerja. Jadi mungkin tuduhan tentang menunggangi itu tidak betul. Tapi tuduhan bahwa kami ini punya kepentingan politik dan bermain politik
itu mungkin betul, cuma politik kebangsaan, begitu, Prof. Saya kira itulah yang saya ingin juga katakan, bahwa kita ini orientasinya adalah high politik. Dan politik tingkat tinggi, yaitu politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan politik moral. Itulah yang dilakukan oleh kami, bukan politik praktis, bukan politik kekuasaan. Dan ini tuduhan yang lebih nampak ini kan diarahkan pada kami bergerak, manuver politiknya itu adalah politik kekuasaan. Dan itu tidak bisa kita terima. Tapi kalau politik moral, politik kebangsaan, politik kerakyatan, itulah yang menjadi konsep kita. Baik, penonton di seluruh Indonesia, One Kawan TV One, kiranya waktu juga yang tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan acara ini. Mungkin kita akan segera bertemu lagi esok hari atau lusa. Terima kasih Prof. Wahab sudah berkenan bersama One Kawan TV One untuk menyapa teman-teman malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واليوم هي ربما say it undermines labor. Jika Bapak tanda tangan, During demonstrations. bahwa rakyat Kalimantan Selatan tidak akan bubar. هل ستستمر هذه المظاهرات؟ One Kawan TV 1.